Imam Ibnu Jurayj pernah berkata, innamal mar'u haditsun ba'da fakun haditsan hasanan liman wa. Kita ini Pak yang datang malam ini sedang membuat cerita film untuk diri sendiri, untuk dikenang sama orang yang kita tinggalkan. Maka fakun hadisan hasanan liman wa, maka buatlah cerita yang indah untuk orang yang kita tinggalkan setelah kita tiada. Ini bapak kita yang udah meninggal, ajarin 3 hal. 1, ingetin sama kita bahwa kita yang datang malam ini pasti bakalan mati. Kan kalau yang meninggal udah tua Pak, orang kagak kaget Pak. Ada tetangga saya Haji Mahmud 89 tahun Pak. Kalau ada orang yang meninggal muda dia nangis. Bang, apa sih pakai nangis? Gua kesian musim muda 38 tahun udah meninggal, anak 3. Dan gua pengen mati, orang mati. Saya bilang sabar Bang, kalau mati mati. Emang waktunya. Haji Asbullah di Daud Pak, dia yang sehat, bininya yang sakit, Daud digapet. Lakinya yang dulu mati. Kalau yang meninggal tua, anak telah meninggal Haji Mahmud usia 89 tahun. Orang bilang apa? Inna lillahi wa inna, ya dia mah pantas mati. Emang udah tua gitu. Tapi kalau yang muda mati orang kaget Pak. Waktu saya ceramah di Pasar Kemis yang MC-nya masih muda Pak. Saya bilang ya Allah, namanya umur, malam jadi MC maulid, paginya mati. Haji Masair, tahu dong pasti artis, anggota DPR pusat, mantan suami si Reza, yang pop yang rambutnya keriting, yang kemarin sempat masuk penjara karena kasus narkoba, serangan jantung lagi main futsal. Ya tahu bukan TV, mungkin nanya tahu lagi. Gua bilang sama gitu. Lah orang tahu bilang penyakit jantung kan angin duduk. Ya kan? Orang tahu jantung angin duduk. Coba Bapak Ibu bayangin deh. Angin duduk aja bisa nyabut nyawa orang. Itu anginnya duduk. Kalau angin sambil lari, oh saya sekampung sudah super mati ya. Oh. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Kematian datangnya tiba-tiba. Kuburan adalah kotak amal kita. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Barangkali tidak berhenti dalam kelalaian sehingga nyawa merebutnya dalam kehidupan. Mati mengada yang bilang-bilang, mati mengaca, yang tua mati, yang muda mati, pelawak-pelawak yang gendut pada mati. Adi Namun 38 gendut mati, Budi Amnu 39 gendut mati. Itu gendut mati. Menurut penelitian dokter nih dan ahli gizi, orang gendut itu Pak cepat mati. Dokter yang ngomong ini sama saya ngomong doang, yang gendut cepat mati. Nah yang kurus, yang ceking, yang begeng lebih cepat mati lagi ya. Karena penderitaan hidup. Apalagi RT doang belagu. Ya, RT mengaji teh. Teh ngaji lo ngaji. Jadi RT nya belagu. Gaji berapa RT di Jakarta? Dia kan ada yang ukur mau meteran doang nggak main diukur. Ngaji teh. Weh ngaji weh. Nanti cuma kalau ceramahnya di Jakarta ceramah lurah ada, camat datang. Dewan dari Nasdem ada, Demokrat ada, P3 ada, Pak. Saya masuk, saya masuk. Jakarta itu masih pernah sama panitia ngasih, anggota Dewan ngasih, Nasdem ngasih, DPKB ngasih, DP3 ngasih, Jakarta. Iya, Dewan punya sedekah. Iya, datang
kawan gimana penceramah. Di Jakarta saya dikasih saya bener. Ada yang ngasih 1 juta. Nah, kalau nggak calon kan 3 juta saya lumayan. Jadi anggota dewan 3 juta, panitia 1 juta, 4 juta. Jaga karsa. Saya mau jaga karsa. Iya, jaga karsa. Masa juga di Gandaria pas itu, dia kalau bisa MZ. Kan sama sih deket kan? Deket ya, masa yang jauh yang ngasih kan. Dia bercanda jaga karsa ya kan. Yang kedua, kita jangan menang maju ya. Saya kan kalau makin lama saya makin ketahuan begonya saya. Orang Betawi mah maaf ya Pak. Orang Betawi itu Pak, mondok mau di Jawa Timur, mondok mau Jawa Tengah, mondok Jawa Barat, mondok jauh-jauh. Orang Betawi mah lagi kayak dia jenaka kan semua terbuirang. Kan jauh. Kayak Mesir, Mekah, Medina. Mondok boleh jauh. Minta mau nikah nih dia berangkat nggak bakal mau jauh dari rumah bapaknya. Karena orang Betawi nggak punya karakter merantau. Bukan yang bapaknya nggak ngasih. Emang lu jangan apa bapaknya bandanya banyak, dikasih. Anak 8 ya kan, lu jangan kemana-mana. Mau bikin rumah sama 1, nggak bapaknya kaya. Makanya anak kalau punya bapak kaya nggak salah pilih orang tua. Kaya, ya enggak? Iya, anak pertama bikin rumah, buat ngampus semua. Makanya dia punya semboyan makan orang makan yang penting. Lapar mau dari mana? Tuh, saya mertua saya orang Betawi orang Bogor Pak. Saya 2 tahun 3 tahun menikah saya mau ngambil perumahan di daerah komunal. Mertua yang saya laki di Palang, bapak kagak redo, bapak kagak ikhlas, lo ngambil perumahan sudah aku. Emang apa sih Pak? Beli jangan ngambil. Tangkap lo, masuk batu-batunya. Dibikin, makanya orang Betawi bangun rumah kagak bisa sendiri dia. Bisa nggak salah ngomong gua. Tuh, saya digadari di busuran kok orang Betawi orang lebar banget kok. Mau meninggal dikumpulin delapan-delapannya. Anak pertama si Mahmud jangan kau yang selingkuh jaga adik lu jika bener akan mau bikin 2 meter lu jatuh di sebelah 400 meter lagi ya Allah bapak mau kemana bapak udah gak kuat anak kedua si Afidin ya Pak udah nambah nomor 2 kemarin abang lu di air lega pun udah mau bikin 2 meter masuk lawetan 2 meter untuk lu anak ketiga si Marfuah lu anak gua perempuan paling tua cuma mau bikin 2 meter ngajata lu 2 meter lagi cuma bapak kesel namanya anak paling tua perempuan biar sabar mesti ada yang kedua rokok di pinggir jalan gua pintu 2 tingkat yang lu jual dulu ya. Emang apa punya orang ya? Tuh, oke itu. Maka yang kedua, ngapa kita haul? Karena emak bapak kita yang udah meninggal masih berharap dari doa anak cucu mantunya. Saya masih ingat waktu saya ngaji doa di Sukajadi. Itu emak bapak kita yang meninggal, anak 8. Emak bapak kita udah meninggal, dia bisa melihat ke 8 anaknya. Bisa lihat. Cuman kalau ada anaknya salah, bapak emaknya nggak bisa negur. Kenapa? Karena alamnya berbeda. Coba kita nonton bola, kita bisa melihat semua pemain. Tapi ketika si Messi yang berapa yang punya gol, kakak gol, kita goblok-goblokin si Messi. Dia dengar nggak? Alamnya berbeda. Maka nemuin. Bahkan dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan man mayitu fi qabrihi illa kal gharqin.
orang yang meninggal seperti orang yang tenggelam di lautan yang sangat luas. Apa kita tega Bapak Ibu? Kita tenggelam kita antepin baik. Orang yang meninggal gak butuh kekayaan dunia, gak butuh karena kekayaan dunia gak bisa menyelamatkan dia dari kematian. Tapi yang menyelamatkan apa? Ban dalam mobil bekas. Coba dilempar ban dalam mobil, terus semua yang tenggelam diambil nggak? Ban dalam mobil dilempar sama orang yang tenggelam diambil nggak? Belum tentu. Kalau belum dikompak banyak. Yang terdiri dakwatan min ahli, dia nunggu doa dari keluarganya, dari anak cucu mantunya. Saat anak doa yang pertama, ya Allah girang bener sama bapak kita. Anak kedua doain girang sama bapak kita. Sampai anak ke-8 doain pada girang sama bapak kita yang meninggal. Kenapa? Karena kebaikan nyampe. Fa in lahiqathu kana ahabbu ilaihi minad dunya wa biha. Ketika doa kebaikan orang hidup sampai kepadanya babanya, karena ahabu ilaihi minad dunya wa biha, itu lebih dia senangi, lebih berharga dari dunia dan sisinya. Maka kita kudu belajar sejak kita masih hidup bahwa belajar adab biar bener sama orang tua. Ini usia saya 51 tahun. Tanggal 23 November kemarin saya ulang tahun ke 51 tahun. Ini kalau ada jamaah di bawah saya, umur saya 51, 48, 45, 46, anggap abang ngomong aja ini. Aku ngomongnya abang. Kalau kita anak pengen senang hidupnya, senangin punya bapak kita pasti senang. Kalau kita ingin bahagia, senangin bapak emak kita pasti bahagia. Kalau kita hidupnya pengen berkah, bakti sama orang tua, karena bakti sama orang tua tingkatannya tinggi makomnya. Anak pintar Pak. Pintu anak, belakang belakang berelot, malam tahajud pagi duha. Sebulan sekali hatam Quran bisa 2 kali, maka kemudian setahun bisa 10 kali. Tapi kalau dia durhaka mamanya, durhaka sama babanya, semua ibadah yang dia kalau bakal diterima Allah SWT. Bukan karena dia malas ibadahnya, karena adabnya mau orang tua bapak bagus. Ini tim hadron nih, yang udah nikah, lu kudu baik mama. Ini gue bilang kan gue tua daripada lu. Kalau udah nggak ada gue berasa Pak, beneran. Ya Pak ya. Kalau mau bagi orang merasa ya Allah, bukan mau bapak kita meninggal kita sesali, bukan. Karena kita tidak bisa hidup sama bapak kita. Kita nggak bisa cium tangan sama bapak kita. Kita nggak berharap redok bapak kita karena udah meninggal. Kalau udah nggak ada baru berasa betapa pentingnya ayah ibu kita dalam kehidupan kita seorang. Makanya orang tua yang pelit, orang tua pelit. Ada anak orang tua pelit. Apa yang kita berikan sama bapak emak kita yang masih hidup nggak sebanding dengan apa bapak emak kita berikan sama kita. Ini benar sah. Maaf ya, saya bukan sombong Pak ya. Yang kedua, sama orang tua kudu baik, kudu sayang, kudu mahabbah. Nanti segala hidup kita jadi berkah. Dagang jadi berkah, jabatan jadi berkah, rumah tangga berkah. Kenapa? Karena berkahnya orang tua. Jangan cari keberkahan di luar rumah. Selagi bahwa kita masih hidup itu berkah anak-anak. Saya bukannya sombong ya Pak ya. Kalau semua nggak boleh. Kalau lagi bapak saya masih hidup, saya nggak pernah jarak mama saya. Lagi bapak saya masih hidup. Iya, kayak dulu ya. Iya. Karena kita saya masih murid ya, yang paham dah biar gurunya serah sebentar ya. Ya semuanya panjang ya, tapi kan guru dah adab saya kudu ngerti kalau guru dah punya lama-lama. Iya, pemasaran ya amplop udah kasih duluan tadi saya. Ya kita doan ke suara manja saya juga ngaji sama beliau di Pondok Pinang. Ya ilmu saya ilmu ngaji kita aja Pak, kan kayak Paul. Jabatan nih, kayak selama nih, kayak selama zombie siapa aja ada waktu saya ngaji ya. Teman-teman yang bisa kampung ngaji ya, jangan belagu loh, ya kan ngaji. Kalau ngaji berapa umur, berapa ilmu, begitu. Dan jalan-jalan kecil ini jangan lupa beli rambutan. Kalau saya sampai di sini, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya murah sekali. Kalau ada obrolan saya yang salah, jangan simpan di dalam
Bulan Januari jangan lupa nonton saya ya, di IDCP setiap Jumat pada Jumat. Hari Jumat pada Jumat jam 1:30 Ustaz Pasha saya. Yang lihat Januari ya. Di Antv jam 5 sore Jumat Sabtu Minggu. Dan di Global TV itu hari Kamis dan Jumat. Insya Allah semuanya saya tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru sangat sih.